wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir akli wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Selamat datang untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan di waktu luangnya, di waktu sibuknya untuk datang di kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak hebat kita, Bapak Alvin. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat acara inti, kelima refleksi dan testimoni, keenam dokumentasi bersama, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia pada hariku, harum pada hati. Di sanalah aku berdiri dan lalu hidupku. Indonesia bahasaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bu Leni sudah memimpin kami untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh wakil kepala sekolah kita bidang kurikulum, Bu Nasro, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mia Dwi Anggreni. Yang saya hormati Bapak Nurjono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, Pak Alvin selaku calon guru penggerak yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif hari. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kasih sayangnya kita bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan diseminasi budaya positif dari Pak Alvin.
Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke alam kecerdasan terang-terang. Saya tidak banyak kata. Selamat Pak Alvin untuk melaksanakan desiminasi budaya positif di SDN Keramat Pela 09 pagi. Semoga hari ini sukses. Semoga juga desiminasi ini bermanfaat untuk sekolah kita, untuk sekolah SDN Keramat Pela 09, juga untuk guru-guru yang lain bermanfaat tentunya. Selamat Pak Alvin sekali lagi, sukses selalu dan kepada guru-guru dapat menimba ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nasrul atas sambutannya. Tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan desiminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kita, guru hebat kita, Bapak Alvin Al-Mukarram. Bapak Alvin, mohon dipersilakan. Terima kasih Miss Vicky selaku moderator dalam acara desiminasi budaya positif hari ini. Ibu Bapak Guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Keramat Pela 09, Ibu Mia Dwi Anggreni, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nasro SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Nurjono Budi Santosa SPD, serta Ibu Bapak Guru sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada Ibu Bapak Guru sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini yang walaupun dalam kondisi hujan kita masih tetap bersemangat dan bisa berkumpul di ruangan kelas 2B SD Negeri Keramat Pela 09 dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Guru sekalian, izinkan saya di sini berdiri di depan Bapak Ibu Guru sekalian bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari, hanya saja saya berdiri di sini adalah untuk berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak angkatan 10, di mana senior-senior saya izin Pak Ian dan juga Bu Heria yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 5 dan angkatan 9. Kita bersama-sama belajar hari ini tentang budaya positif. Selanjutnya saya di sini akan perkenalan. Semuanya tentunya sudah tahu, tapi mungkin nanti pemirsa di YouTube belum tahu. Saya nama lengkapnya Ruhmeni Alvin Al-Mukarram, bisa dipanggil Pak Alvin. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Keramat Pela 09, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Kemudian untuk kepala sekolah saya yaitu Ibu Mia Dwi Anggreni MPD. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 5. Kemudian yang ada di tengah adalah ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Rosma MPD. Kemudian untuk yang di paling kanan adalah fasilitator pendidikan guru penggerak saya, beliau bernama Ibu Heni Triastuti MPD. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini santai saja, solo, enjoy, dan banyak kegiatan. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengajak Ibu Bapak Guru sekalian untuk lebih semangat karena cuaca hari ini hujan. Yuk kita berdiri untuk yel-yel. Mau nggak Bapak Ibu? Yuk kita berdiri dulu.
nanti yel-yelnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika saya katakan adakah keramat Pela 9 di matamu, Bapak Ibu guru tunjuk mata, ada, mana? Ketika saya bilang mana, ini dia gitu ya. Contoh, adakah keramat Pela 9 di matamu? Ada, mana? Ini dia. Nah, kemudian yang kedua, adakah keramat Pela 9 di hatimu? Ada, mana? Ini dia. Tunjukkan hatinya. Kemudian ketika terakhir saya tanyakan, SD Keramat Pela 09, Ibu Bapak semuanya teriakan jaya jaya jaya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Adakah SD Keramat Pela 09 di matamu? Ada. Mana? Ini dia. Keren. Adakah SD Keramat Pela 09 di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. SD Keramat Pela 09 jaya jaya jaya. Alhamdulillah. Semuanya silakan duduk. Terima kasih semangatnya. Semoga yang tadi bisa membakar semangat kita bersama walaupun dalam cuaca yang hujan. Baik, pertama-tama izinkan saya mungkin nanti saya akan jalan-jalan ke sana ke sini supaya lebih nggak grogi ya, karena saya sebenarnya grogi nih berbicara di depan Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa pengalamannya. Ada Bu Nasro, ada Pak Jono dan semuanya senior-senior saya. Nah, pertama ada sebuah pertanyaan yang sudah saya siapkan, yaitu perhatikan di depan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju nggak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang mungkin kurang setuju atau bahkan tidak setuju. Oke, tidak apa-apa. Jawabannya ini bukan benar atau salah, hanya untuk berpendapat. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul nggak? Oke, bisa. Setuju boleh. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ya, betul ya. Oke, setuju semuanya kita. Dan pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, oke. Nanti kita akan pelajari masing-masing pertanyaan ini, apakah nanti akan berubah atau tetap sama dari jawaban Ibu Bapak guru sekalian. Selanjutnya, oke, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Oke, apa sih sebenarnya itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi universal ya, bukan hanya di Keramat Pela saja, bukan hanya di Jakarta saja, tapi universal. Seluruh dunia budaya positif. Selanjutnya yang diterapkan di sekolah manapun budaya positif yang sama di mana-mana. Oke, contohnya budaya positif apa Ibu Bapak? Ada yang bisa menyebutkan satu aja? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Apakah kalau di Indonesia buang sampah pada tempatnya, di negara lain tidak? Tentu saja sama ya, membuang sampah pada tempatnya adalah sebuah budaya positif. Oke, selanjutnya pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif Ibu Bapak. Ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan, kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga apa Miss Olive? Keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, coba Bu Dewi. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, Bu Leni. Posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, Mr. Ali. Segitiga restitusi. Oke, baik. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep-konsep ini. Kita masuk ke permainan dulu. Permainannya adalah sederhana. Kita cukup nanti menggenggam, tapi berpasangan ya. Misalnya Bu Juli dengan Bu Hai,
Pak Jono dengan sampingnya berpasangan. Oke, Bu Miss Kiki dengan Bu Nasro boleh. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan bermain cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, boleh kanan, boleh kiri, tapi satu aja ya. Oke, selanjutnya cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Bayangkan, apapun itu, boleh perhiasan, boleh uang, pokoknya yang berharga menurut ibu bapak sekalian. Selanjutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B adalah pasangannya, rekan ibu bapak yang di depan atau samping. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekan sebelahnya. Teman Anda B, ya, rekannya boleh membujuk dengan cara menghardik, dimarahi boleh, atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya yang ada di genggaman tangannya bisa terbuka. Sekarang siap? Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B, silakan ditentukan. Oke, sekarang yang A genggam tangannya kuat-kuat. Oke, yang B sekarang coba bujuk, rayu, atau bahkan sogok dengan uang. Bisa nggak? Ya dikit-dikit juga boleh, terserah. Ayo, kira-kira gimana? Bapak Ibu, gimana? Gimana? Bu Dewi masih bertahan, Bu Dewi. Oh, Mr. Ali juga bertahan. Oh, ternyata pertahanannya kuat-kuat ya. Oke, cukup ya. Oke, cukup ini. Oke, mau diginiin terserah. Cukup ibu bapak, mohon perhatiannya, kembali lagi ke laptop, ya. Oke, adakah yang tangannya tetap mengepal menjaga barang berharganya? Ada banyak. Adakah yang membuka? Adakah yang membuka? Ternyata nggak ada. Tapi kalau dalam kehidupan, misalnya ada sesuatu yang berharga dari diri kita, ya, misalnya dibujuk, dirayu, disogok, kira-kira ada yang membuka atau memberikan sesuatu yang berharganya nggak? Ada ya. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya yang bisa membuka atau tetap menutup itu orang lain atau diri kita yang memegang, yang menggenggam? Diri kita, betul ya? Bukan orang lain, bukan dari pihak luar, tapi diri kita. Itulah permainannya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya azan ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya ada slide terkait dengan pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita renungi ya masing-masing pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Apakah selama ini kalau di kelas saya terutama ya atau Bapak Ibu sekalian hanya yang bisa mengontrol murid? Apakah murid tidak punya hak untuk mengontrol dirinya sendiri? Punya, karena masing-masing sudah ditunjukkan dengan permainan tadi, yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ini apa ya maksudnya? Mungkin kalau kita memberikan iming-iming hadiah, ayo hari ini
Siapa yang bisa mengerjakan soal ini nilainya 100, nanti akan Bu Guru atau Pak Guru kasih coklat Silver Queen. Ya. Tapi kalau setiap hari kita melakukan itu, kira-kira gimana? Kita bangkrut nggak? Bangkrut ya. Efeknya sesaat, tidak dari dalam diri siswanya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju nggak ini? Kalau misalnya kita nyala-nyalahin siswa, kamu itu nggak ngerjain PR, kamu ngapain aja di rumah? Apakah itu akan membuat kuat karakternya, atau malah nanti siswanya jadi ngedol, ya, merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini mungkin saya sendiri sering melakukan hal seperti itu, memaksa murid untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, padahal siswa itu memiliki karakternya masing-masing. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah tabel untuk mengubah cara bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori apa? Teori kontrol. Kalau awalnya stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama, tadinya kita menganggap kebutuhan kita itu semua sama, padahal dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Saya dengan Miss Kiki kebutuhannya sama atau berbeda? Siswa A dengan siswa B kebutuhannya sama atau berbeda? Berbeda. Setuju ya? Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon, padahal pada teori kontrol memiliki gambaran yang berbeda-beda. Cara pandang kita melihat sesuatu itu berbeda-beda, tergantung sudut pandangnya dan pemikirannya masing-masing. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Masing-masing nanti tabel ini akan saya kirimkan ke Bapak Ibu di grup sekolah supaya nanti bisa dibaca oleh semua ibu bapak guru di SD Kramatela 09, dan tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena mungkin waktu yang terbatas, dan juga hari besok kita akan melaksanakan panen hasil karya, sehingga waktu untuk kegiatan diseminasi ini saya batasi maksimal 1 jam lah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, apa itu disiplin positif ibu bapak? Kita lihat asal mula kata disiplin terlebih dahulu. Disiplin itu berasal dari kata apa Bu Nasro? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu disiplin. Asal katanya dari disiplina. Sedangkan disiplin positif adalah, coba Bu Rina, apa Bu Rina? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kita ingin supaya disiplin itu tumbuh tanpa adanya imbalan, tanpa adanya ancaman, atau bahkan hukuman. Nah, sebagai pendidik, kita semua pendidik ya Ibu Bapak ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kita mungkin perlu garis bawahi motivasi intrinsik. Kalau intrinsik apa ya? Ada yang tahu intrinsik? Dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Jadi motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Begitu Bapak Ibu.
Oke, lanjut. Sebagaimana kita ketahui, salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini sedang digalakkan di Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Siapa yang hafal? Pasti semuanya hafal. Nyanyiannya hafal belum? Gerakannya hafal belum? Gimana supaya kita nggak ngantuk, kita sambil bernyanyi, mau nggak? Oke, yuk kita berdiri dan sambil bergerak, ikuti saya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Silakan duduk kembali, temukan untuk kita semuanya. Nah, ini baru satu Bapak Ibu kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi yang lain, ada tadi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Benar nggak saya bacanya, Miss? Coba baca, Miss. Oke, atau PYP, karena saya orang apa PYP lah ya. Jadi nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga nilai kebajikan, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Harapannya di SD Kramapela 09 kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Pasti bisa, insya Allah bisa. Selanjutnya, oke, sekarang saya minta Ibu Bapak untuk memilih bunga yang kiri, yang tengah, atau yang kanan. Coba, yang kiri itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari Ibu Bapak sendiri ya, kira-kira milih yang mana? Yang kiri, tengah, atau kanan? Motivasi perilaku manusia. Kalau dari Bu Masito yang mana Bu Masito bunganya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dari Bu Dian? Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau dari Bu Yuli? Yang ketiga juga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Gak ada yang milih yang tengah nih. Mendapat imbalan atau penghargaan. Oke, baik lanjut ya. Ini adalah motivasi. Tadi jawabannya disimpan dulu sesuai dengan pilihannya. Akan saya lanjutkan. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada yang berupa hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Coba saya bacakan di sini ya. Contoh, hukuman. Saya bacakan ya, walaupun Ibu Bapak tidak bisa membaca karena kecil, saya bacakan di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian bawahnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktunya pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Yang lainnya mungkin nanti bisa dibaca masing-masing, nanti saya kirimkan. Contoh kata-katanya ada negatif, netral, dan positif. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kata-kata negatif. Kalau kata-kata netral, lakukan yang saya katakan. Itu kata-kata netral. Sedangkan kalau positif adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan?
Berarti ada perbedaan. Kalau negatif itu mengancam, kalau netral itu tidak ada ancaman tapi memerintah ya. Kemudian kalau positif, kita atau guru itu memberikan pilihan kepada siswa, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, berarti dari dalam siswa. Selanjutnya, berdasarkan bagian tadi yang sedikit saya jelaskan adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman hukum dari hukuman fisik, psikis, kata-kata kasar. Inilah hukuman. Kira-kira ibu bapak sering melakukan hukuman nggak? Pernah nggak? Pernah. Saya juga pernah. Oke. Lanjut, konsekuensi. Coba yang belum buhai konsekuensi. Oke, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya restitusi. Kalau restitusi ini jagonya Pak Ian. Apa Pak Ian? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi, konsekuensi, dan hukuman itulah masing-masing pengertian dan perbedaannya. Kita lanjutkan. Konsekuensi atau hukuman. Nanti ibu bapak tebak ya, apakah tulisan ini, tindakan ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuangnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Bisa hukuman, bisa konsekuensi ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi ada 10 menitnya. Oke, baik. Tadi sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sering memberi penghargaan, memberi hadiah, ternyata juga merupakan hukuman loh Bapak Ibu berdasarkan yang telah saya pelajari. Jadi ini begini. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sering memberi penghargaan kepada siswa atau bahkan kita sering diberi penghargaan oleh orang lain ataupun oleh siapapun, itu bisa memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya dalam satu hari saya ngajar di kelas, ada siswa yang mendapat nilai 100, saya kasih minuman Thai tea misalnya ya, kasih. Kira-kira yang dapat Thai tea senang nggak? Senang. Tapi kalau misalnya nanti di suatu hari nggak saya kasih hadiah, kira-kira bertanya-tanya nggak? Oh, saya nggak dikasih hadiah ya? Iya nggak? Kemudian untuk teman-temannya yang lain, apakah tidak ada kecemburuan sosial? Ada. Nah, selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kalau kita harus 100 dulu baru dikasih hadiah, harus di kelas rajin dulu baru dikasih hadiah, itu
kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini juga harus kita garis bawahi ya. Merusak hubungan seperti apa? Karena biasanya dikasih penghargaan, terus tidak dikasih penghargaan, bertanya-tanya, kenapa nggak dikasih penghargaan? Terus bilang ke teman-temannya, wah saya nggak dikasih, padahal udah saya dapat nilai 100. Gimana ya Pak Guru itu sekarang kok jadi pelit? Ya enggak? Oke, lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri. Maksudnya penghargaan itu tidak menimbulkan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab atau mau menyampaikan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mau memberi masukan? Oh, Miss Kiki, oke, good. Yuk, Miss, pakai mic. Baik, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, bedanya keyakinan dan peraturan itu ada di hukumannya. Hukuman. Kalau misalnya peraturan itu hukumannya biasanya tidak relevan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Misalnya dia dapat terlambat, tapi hukumannya turun bendera. Kalau keyakinan kelas lebih ke konsekuensi yang memberikan efek lebih positif daripada hukuman yang ditimbulkan dari peraturan. Nah, peraturan dibuat dari orang-orang yang berkepentingan, misalnya guru, kepala sekolah, gitu. Jadi siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan ini. Keyakinan kita buat bersama-sama di kelas yang disetujui oleh guru dan siswa. Mungkin itu sih. Oke, keren banget Miss Kiki. Tepukan dulu untuk Miss Kiki. Tepat sekali jawabannya, luar biasa Miss Kiki. Jadi kalau hukuman, maksudnya peraturan kelas itu dibuatnya oleh guru sendiri tanpa melibatkan siswanya. Tapi kalau keyakinan kelas kita susun siswanya berpendapat, pengen seperti apa. Nah, nanti kita juga akan tahu cara untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau pergi ke suatu tempat naik motor pakai helm nggak? Pakai, kenapa? Untuk melindungi diri, menjaga keamanan. Takut ada polisi. Oke, bagus jawabannya. Terus jujur. Melindungi keselamatan. Oke. Kalau kita rangkum jawabannya, ada yang untuk dirinya sendiri, ada untuk takut polisi. Berarti kalau pakai helm masih takut karena polisi, belum dari intrinsiknya, Pak Lia ya. Kalau masih takut nih ada polisi, padahal kepala kita sangat berharga. Kalau jatuh atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan bahaya. Oke, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama pada saat pandemi? Kenapa? Menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, cuci tangan ya, dan sebagainya. Itu adalah dari diri kita sendiri. Sebelum makan pasti cuci tangan. Terus kalau pada saat pandemi kemarin kemana-mana pakai masker. Lanjut. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal seperti yang sudah Miss Kiki sampaikan tadi. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Selanjutnya ini ada sedikit video, tidak lama ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu Bapak sering menonton video yang sering diputar, itu apa ya namanya? Daren, ingat ya Bapak Ibu? Yang ada ibu
ibu guru manggil siswanya, Daren. Nah ini saya memutar video yang agak sedikit berbeda ya. Kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Uang siapa ini? Bu Guru, saya ada uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Restitution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, perbuatan. Keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Baik, Ibu Bapak, itu terkait dengan keyakinan kelas. Video lengkapnya nanti akan saya share di grup sekolah. Mengingat waktu yang sudah hampir setengah satu, akan saya lanjutkan. Oke. Nah,
Materi selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan seterusnya. Sampai dengan contohnya kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan, bahwa ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nyambung dengan pertanyaan yang memilih bunga tadi. Ada kanan, tengah, dan kiri. Kalau masih milih yang sebelah kirinya ibu dan tengah, berarti motivasinya masih ekstrinsik. Kalau sudah yang paling kanan, kemudian tadi adalah sudah motivasi intrinsik. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalau disuruh memilih, kalau kita menjadi guru di kelas, kita ingin menjadi yang seperti apa, Ibu Bapak? Manajer, Bu Dian. Menjadi teman, Bu Rina. Pemantau, ada pemantau? Oke. Pembuat resep besar ada? Enggak ya. Penghukum ada enggak? Enggak juga. Oke, kita lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya seperti ini. Nanti Ibu Bapak tebak ini sebagai posisi kontrol yang mana ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya itu. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol apa? Posisi kontrolnya menghukum. Lanjut. Beberapa kali ibu atau bapak harus memberi, ini kata-kata ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Itu apa? Membuat rasa bersalah. Keren banget, dia ini harus ikut CGP. Lanjut. Yang berikutnya adalah, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrol apa Ibu Bapak? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Sebagai teman menurut Beni, menurut Bu Nasra juga. Oke, lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Berarti ditanya dulu ya siswanya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai apa Ibu Bapak? Ini sebagai apa? Manajer. Oke. Terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai ditanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Terus dia menyebutkan sendiri, maaf Pak, saya tidak memakai dasi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti ada yang membuat merasa bersalah, ada yang manajer. Oke, kalau dari kata-katanya ini merupakan manajer. Ya, nanti kita pelajari setelah ini. Oke, ini videonya di skip karena waktu, nanti Pak saya kirimkan. Oke. Nah,
Terkait dengan posisi kontrol, kita harus menerapkan segitiga restitusi ya Ibu Bapak. Apa itu segitiga restitusi? Pastinya senior-senior saya guru penggerak sudah paham tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi kita berdialog dengan siswa yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ada segitiga tahapannya. Yang pertama apa, Miss? Apa, Bu Hai? Yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Betul nggak Pak Yan? Betul. Oke, lanjut ya. Berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi langkah yang pertama Pak Ali, kita harus menstabilkan identitasnya. Misalnya ada siswa yang berbuat salah di kelas, kita stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar. Manusia bisa salah nggak Ibu Bapak? Bisa. Gurunya aja bisa salah, ya nggak? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita harus membuat siswa itu identitasnya stabil. Oke, selanjutnya adalah tahap selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kalau ada siswa yang salah melakukan kesalahan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat yang contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dia uangnya diambil, melindungi sesuatu yang penting baginya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, sama ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Yaitu contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, makanya keyakinan kelas diusahakan nanti nih di tahun ajaran baru kita kan punya kelas baru, siswanya baru, kita buat keyakinan kelas. Bisa? Bisa, insya Allah bisa ya. Kemudian contoh kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah menanyakan keyakinan. Nah, ini terakhir adalah contoh restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Ini sebenarnya menggunakan setting ya, belum langsung secara langsung, tapi diupayakan ibu bapak dan saya sendiri tentunya melakukan restitusi di kelas. Ini adalah tugas yang saya upload di YouTube. Ada 2 kasus, kita lihat bersama. Oke, ini kasus yang pertama Ibu Bapak. Praktik segitiga restitusi kasus 1. Arum belum menuntaskan catatan materi belajar dan meminjam buku catatan Nurul. Namun Nurul tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Arum kesal dan merusak buku Nurul. Kita lanjutkan ya. Salam, silakan duduk Arum. Bagaimana kabar hari ini? Saya kesal sekali Pak dengan ulah Nurul tadi. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya, padahal saya lagi ingin mencari tugas. Baik Arum, setiap orang tentu kesal ya jika diacuhkan. Lalu apa tindakanmu tadi?
Tadi saya robek Pak buku catatannya, tapi cuma satunya saja kok. Saya kesal sekali tadi. Wajar Arum jika kita emosi. Lalu apakah kamu sudah puas dengan tindakanmu tadi? Tentu tidak Pak, saya akui saya merasa bersalah karena sudah merusak buku catatannya. Lantas, seperti apa sikap yang Arum yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai diri orang lain Pak. Jadi apa nih rencananya Arum untuk memperbaiki semua ini? Saya akan meminta maaf pada Nurul Pak, dan saya akan bersedia menggantikan sampul buku yang sudah saya robek tadi. Bagaimana Pak? Oke, Pak Guru setuju ya. Kemudian bagaimana perasaanmu nanti jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan tenang Pak. Baiklah Arum, mari bersama-sama Pak Guru kita pikirkan ya penyelesaian masalah ini. Jika perlu nanti kita panggil Nurul bagaimana? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, semangat terus ya Arum ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, itu adalah kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua adalah pada saat jam pelajaran Alvaro mempengaruhi dan mengajak beberapa temannya untuk mencoba bolos dengan melompati pagar sekolah. Restitusi yang saya lakukan adalah seperti ini, Ibu Bapak. Waalaikumsalam, silakan duduk Alvaro. Bagaimana kabarmu Alvaro? Sekarang saya sedang les belajar Pak. Sekarang saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak beberapa teman untuk main di luar rumah sekolah. Oh begitu ya Alvaro. Kadang kita sebagai manusia memang muncul rasa malas untuk belajar. Mungkin karena jenuh ataupun karena hal lain. Ya Pak, sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Alvaro, tidak apa-apa. Tapi hanya karena malas belajar, apakah lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar Alvaro? Ya enggak Pak, maaf Pak, saya salah. Baik, tidak apa-apa Alvaro. Setiap manusia kadang juga sering melakukan kesalahan ya Alvaro. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Alvaro? Harusnya saya bisa menghargai guru dengan tetap di kelas, kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya malah mengusir teman-teman untuk bolos dengan memanjat pagar sekolah. Baiklah Alvaro, kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini Alvaro? Izinkan saya minta maaf kepada guru ya Pak dan teman-teman. Baik Alvaro, kamu saat ini sudah menyadari kekeliruanmu Alvaro. Lalu, apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu? Ya Pak, saya menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah dari peristiwa ini akan terulang lagi Alvaro? Tidak Pak, saya akan sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baik Alvaro, terus semangat belajar ya. Ya Pak. Oke. Baik, itu dia praktik segitiga restitusi yang saya buat di kelas. Nah, sudah menjelang terakhir nih Bapak Ibu. Sepertinya Ibu Bapak sudah mulai mengantuk ya, jam-jam kritis nih. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah menurut standar nasional pendidikan. Bisa Ibu Bapak semua? Insya Allah bisa. Pasti bisa ya. Di semester berikutnya kita terapkan budaya positif. Walaupun saya tahu Ibu Bapak guru pasti sudah menerapkan budaya positif setiap hari. Lanjut adalah kita refleksi, karena sudah melakukan diskusi hari ini. Ada baiknya kita refleksi. Saya akan memberikan sticky notes kepada Ibu Bapak. Bawa pulpen nggak? Boleh pinjam ke sampingnya kalau misalnya nggak bawa, mohon maaf ya. Ya maaf.
yang untuk pulpen. Baik, pertanyaan refleksi hari ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah yang paling berkesan dalam kegiatan ini? Tulis Bapak Ibu. Yang paling berkesan misalnya saya jadi tahu nih tentang disiplin positif atau apa. Nih ada pensil juga boleh ya. Silakan pensil pinjam ya Bu Dian ya. Oke, silakan Ibu Bapak tuliskan apakah yang paling berkesan dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, nggak usah panjang-panjang ya, nanti nggak muat, cukup beberapa kata. Yang kedua adalah bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mengikuti kegiatan ini. Apakah lebih semangat dalam melakukan budaya positif di sekolah atau bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah apakah rencana Ibu Bapak di masa depan terkait kegiatan ini? Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menerapkan budaya positif, misalnya seperti itu. Kalau tidak muat boleh dibaliknya. Kalau sudah selesai, mohon maaf, bisa tempelkan di sini, Ibu Bapak. Tempelkan di sini nanti. Oke, Bu Dian sudah selesai. Terima kasih Bu Dian, refleksi. Atau mau di sekalian boleh. Ininya pulpennya ditinggal aja ya di Bapak ya. Oke, izin Bapak Ibu akan saya bacakan beberapa refleksi dari Ibu Bapak. Pertanyaan pertama, apakah yang paling berkesan dalam kegiatan ini? Semakin tahu disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah. Oke, bagaimana perasaannya? Senang, alhamdulillah senang ya. Apakah rencananya di masa depan terkait kegiatan ini akan menerapkan budaya positif? Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya, semangat dalam penyebaran budaya positif, bagus. Sangat antusias dalam menerapkan budaya positif, melakukannya dalam pembelajaran bersama murid. Amin. Kemudian tahu posisi kontrol kelas, senang dan makin tahu akan membuat keyakinan kelas. Bagus, alhamdulillah. Kalau nanti di tahun ajaran baru langsung praktek membuat keyakinan kelas. Terima kasih, Miss. Sini saya aja ukur. Saya bacakan di sini aja ya. Lanjut, mendapatkan ilmu yang positif, tambah bersemangat, alhamdulillah, membuat rencana kegiatan yang positif. Oke, terakhir saya baca satu lagi ya. Kegiatan hari ini sangat luar biasa dan materi yang ditampilkan mudah untuk dipahami. Jadi banyak mengetahui banyak hal yang belum saya ketahui. Saya akan menjadi pribadi lebih baik dan akan menerapkan yang telah dipelajari hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Terakhir, untuk menutup kegiatan hari ini kita foto bersama dulu ya Ibu Bapak ya. Setelah itu kita tutup baru selesai. Mohon maaf, bisa maju ke depan untuk foto bersama. Silo ya. Atau di belakang sini aja, maaf, biar nggak terlalu silo.
Ya, silakan. Pak John, laki-laki pinggir-pinggir boleh. Oh iya, kanan kiri. Baik, Ibu Bapak izin foto ya untuk dokumentasi, kita foto bersama. Gitu. 1